yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 6 Maret 2022. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing, sehingga dalam kesempatan ini kita masih dapat beribadah lewat virtual Zoom dari rumah masing-masing maupun di dalam gereja ini. Untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Nya. Kami dari Majelis Jemaat GKPA Surabaya mengucapkan selamat beribadah buat kita sekalian. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Info Kabit, yang artinya bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yang ketiga, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 27 Februari 2022, persembahan kantong pertama Rp80.000, persembahan kantong kedua Rp75.000, persembahan kantong ketiga Rp80.000. Diterima persembahan bulanan dan dana aset dari keluarga Situa P. Pulungan Rp150.000, diterima persembahan bulanan dan dana aset dari keluarga Kasam Bali Rp150.000, diterima persembahan bulanan dan dana aset dari keluarga A. Simatupang Rp150.000, diterima persembahan dan dana aset dari Situa M. Silalahi Rp1.800.000, diterima persembahan dari Opung Oki Rp100.000, jumlah keseluruhannya Rp2.485.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami
Sepanjang minggu ini Tuhan telah pelihara kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikannya dari rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan, kuasa kasih Tuhan tetap memimpin menyertai kehidupan kami masing-masing. Kami sungguh percaya kuasa Tuhan senantiasa menolong, menjagai, memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, itu juga semua karena kasih anugerah pertolongan Tuhan. Dan kami telah mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun berada saat ini, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan ya Tuhan, Engkau tetap melawat, memimpin, menyertai kehidupan mereka dalam suka maupun duka, dalam segala hal yang mereka perbuat pada saat ini. Engkau memberkati setiap mereka. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan tetap melindungi kehidupan mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap umat-Mu yang berseru kepadamu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami yang akan mendengarkan, kami boleh dengan tekun dan setia, dan berikan hikmat pengertian bagi kami, agar kami boleh menelaah kebenaran firman-Mu, kami memahami dan boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam setiap aktivitas kehidupan kami, 1 minggu ke depan dan hari-hari yang akan datang Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memandu kehidupan kami di setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dalam segala tugas aktivitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing, yang bekerja, yang studi, ataupun sebagai ibu rumah tangga, mungkin sebagai lansia, dan apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami, Tuhan ampuni, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau ya Allah, kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan yang kedua, pertama dan kedua, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada kitab 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, ayat 1 dan seterusnya, hidup kita yang benar. Syukur dan Kristus berkata.
Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa. Kami memuji, bermasmur bagi Tuhan, itulah yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan memuji-Mu Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami untuk rindu beribadah kepada-Mu pada saat ini. Walaupun dalam segala keterbatasan jaringan pada saat ini, biarlah kesetiaan kami tetap bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau juga turut campur tangan di dalam ibadah kami pada saat ini, supaya jaringan yang kami pergunakan bisa berjalan dengan baik. Urapi setiap tangan-tangan kami yang menjamahnya, supaya boleh menyentuh hasil-hasil yang baik. Sebentar juga Tuhan, kami akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Engkau ya Bapa di surga, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita pada saat ini yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan pujian kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah kita pada minggu ini adalah Tuhan menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Tuhan menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat itu artinya terbebas dari bahaya.
terbebas dari malapetaka, terbebas dari bencana, terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, terhindar dari bencana, tidak kurang sesuatu apa, tidak mendapat gangguan, tidak kerusakan, sehat, tercapai maksud, tidak gagal. Dari pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia tersebut, berarti tema ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah memberkati dan melindungi setiap orang yang berseru kepadanya sehingga terhindar dari malapetaka, sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga terhindar dari bahaya, terhindar dari penyakit, dan seterusnya. Artinya, tema khotbah ini mau mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa mau berseru kepada Tuhan dalam menghadapi semua persoalan hidup yang kita hadapi. Seperti yang disampaikan di dalam pembacaan kita tadi, epistel kita di dalam Ulangan 26 ayat 10 sampai 10a. Bagaimana orang Mesir yang menindas Israel sangat kejam. Sangat kejam kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan suara mereka dan melihat kesengsaraan dan kekurangan mereka, serta penindasan terhadap mereka. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung tadi dikatakan. Dengan kedahsyatan yang besar, serta dengan tanda-tanda mujizat. Akan tetapi, melalui khotbah ini memberikan sebuah pengajaran kepada kita bahwa sebelum kita berseru kepada Tuhan, sebelum kita berseru kepada Allah, kita harus terlebih dahulu mengenal dan dengan benar siapa Allah itu yang kita minta permohonan itu sendiri. Karena secara umum tidak mungkin seseorang mau memohon sesuatu kepada orang yang belum dia kenal. Dan dalam permohonan kepada Allah kita juga harus percaya terhadap Allah itu sendiri. Karena dalam ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya bagi Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, marilah kita semua berusaha mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya, agar kita dapat berseru-seru kepadanya. Jangan pernah berusaha menyelesaikan setiap persoalan hanya kita hadapi dengan kekuatan atau dengan cara kita sendiri. Melainkan teruslah berseru kepada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan yang kita hadapi. Sekalipun masih menunggu jawaban-jawaban atas seruan kita, sekalipun masih menunggu jawaban doa-doa kita, karena pada waktunya Tuhan akan pasti mendengarkan seruan kita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan pada potong kita tadi. Ketika aku dalam kesesakan,
Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Atau info KPI. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bahwasanya firman Tuhan dicatat dalam surat Roma 10 ayat 8 sampai 13 ini. Sudah mengatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini melalui firman Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa barang siapa dengan sepenuh hati dan segenap jiwa percaya dan berseru kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan dari hukuman dosa dan kebinasaan kekal. Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 21, Tuhan juga berfirman di sana, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat firman Tuhan ini sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Siapapun dia yang percaya dan berseru dengan setulus hati, dengan setulus jiwa, maka ia diselamatkan dari nyala api yang tidak pernah padam itu. Lalu juga dikatakan dalam Injil Yohanes 12 ayat 44, Tuhan Yesus juga berfirman, tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Di sini secara tersurat dan tersirat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, maka ia bukan saja percaya kepadanya, tetapi juga ia percaya kepada Dia yang telah mengutusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kitab Injil Matius 9 ayat 2, Tuhan berfirman, maka di bawah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat firman Tuhan ini mengisahkan tentang seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya yang dibawa orang kepada Yesus. Tuhan Yesus melihat iman mereka yang begitu kuat. Karenanya Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi oleh karena imannya, maka orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya boleh beroleh pengampunan. Karena iman percayanya kepada Yesus, ia disembuhkan. Oleh sebab iman yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka ia sudah diselamatkan dari sakit, diselamatkan dari kelumpuhan yang dideritanya selama ini. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajar agar dengan sepenuh hati kita, segenap jiwa percaya bahwa Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga adalah anak tunggal Allah,
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Mesias juru selamat bagi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga adalah anak Tuhan, anak Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Mesias dan juru selamat bagi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Karena Dia Yesus Tuhan kita sudah menyediakan upah yang besar di dalam kerajaan surga bagi kita yang terus percaya kepadanya. Berbahagialah kita, semua pribadi-pribadi di antara kita yang percaya bahwa Tuhan yang satu itu, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan dari semua orang, dari berbagai bangsa-bangsa di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bangsa-bangsa di dunia ini, baik itu orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dan Tuhan bagi orang yang kaya, yang miskin, yang papa, yatim piatu, dan para janda yang berkekurangan, dan bagi semua orang tanpa kecuali yang percaya dan berseru-seru kepadanya. Karena Dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Marilah kita tetap berseru-seru kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Karena kita berseru-seru kepada Tuhan, karena itu juga untuk kebaikan kita umat, supaya Tuhan senantiasa menolong, menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Firman-Mu menyatakan kepada kami pada saat ini, supaya kami berseru-seru kepadamu di dalam setiap kesesakan kami, ya Tuhan. Karena di dalam setiap seruan kami, Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kami. Biarlah ajarlah kami Tuhan senantiasa untuk tetap kami berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan memberi pertolongan kepada kami. Tentu Tuhan, tidak pernah Engkau akan menutup telinga dan mengulurkan tangan-Mu kepada setiap umat-Mu yang senantiasa berseru-seru kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya kepadamu. Karena Allah yang pengasih, penyayang di dalam kehidupan kami. Karena ini adalah amanat agung-Mu ya Tuhan kepada kami, supaya kami berseru-seru senantiasa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam seruan kami, melalui doa-doa kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu, saat ini mungkin belum terjawab, tetapi biarlah itu ya juga Tuhan, Tuhan memberikan pengertian dan pembelajaran kepada kami, bahwa waktunya Tuhan bukanlah waktunya kami, tapi kami percaya waktunya Tuhan selalu yang indah dan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, serta hidup kami dalam satu minggu ini. Tolong kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Beri kekuatan kepada kami ya Tuhan, jikalaupun kami di dalam lemah tubuh,
supaya kami boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan, memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan dan rindukan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Amang Inang kami sekalian, jikalau mereka di dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memulihkan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, berkati obat yang dimakan maupun yang diminum, supaya beroleh kesembuhan. Tetapi tetap kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa segala obat dan peralatan yang pergunakan itu adalah sarana yang daripada Tuhan, supaya kami beroleh kesembuhan. Pada saat ini juga Tuhan, negara bangsa kami masih berjuang terus dalam menangani masa pandemi ini. Tetaplah Tuhan, kami umat-Mu beri hati, jiwa, pikiran yang selalu taat kepada aturan pemerintah kami, supaya kami boleh tetap sehat di dalam mengarungi jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Gedung Jemaat nomor 460, seraya kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Berdoa Marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas Amang Inang. Horas. Oh iya, selamat hari Minggu Amang Inang Silalahi. Mohon maaf Amang Inang, tadi jaringan agak ngelek-ngelek terus. Agak. Oh iya. Iya. Tapi tetap kita Ya, bayar. salam. Ya, Horas, ya terima kasih. Ya. Terima kasih. Horas. Kita Horas Amang. Oke, sampai ketemu lagi. Horas. Horas.